Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlakul Mama Fatwa dengan NIM 2307112834. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat lingkaran menggunakan algoritma Bresenham di OpenGL. Nah, untuk menggambar sebuah lingkaran di komputer, kita tidak bisa langsung menggunakan persamaan matematika, yang biasanya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Karena pada persamaan itu ada operasi akar kuadrat dan desimal yang kurang efisien. Jadi, sebagai gantinya, kita menggunakan algoritma Bresenham, di mana algoritma Bresenham ini menggunakan perhitungan berbasis integer untuk menentukan titik-titik pada lingkaran secara bertahap, tanpa adanya operasi pembagian ataupun perkalian yang berat. Nah, dalam algoritma Bresenham ini, kita mengenal yang namanya itu konsep 8 oktan. Nah, konsep 8 oktan sendiri itu dapat kita lihat di sini bahwa ini ada koordinat kartesius yang memiliki 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Lalu kita bagi lagi sehingga dia menjadi 8 bagian. Dan 8 bagian ini disebut 8 oktan, yaitu oktan pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dalam algoritma Bresenham ini, kita hanya perlu menggambar seperdelapan dari lingkaran. Atau cuma menggambar satu oktan saja. Jadi oktan yang ini kita gambar. Dan sisanya itu akan kita gambar melalui yang namanya itu simetri. Sehingga dia akan membentuk sebuah lingkaran utuh. Nah, ini dapat kita lihat ini dia x, y, lalu dia dipantulkan jadi y, x, dipantulkan lagi jadi min y, x, dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat langkah-langkah pembuatan lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Yang pertama itu kita tentukan dulu radiusnya dan pusat lingkarannya yaitu x center dan y center. Lalu kita ini inialisasi x center y centernya itu dengan 0,r. Lalu kita hitung juga parameter P0-nya yaitu 1 min r. Lalu kita lakukan perulangan di mana jika P-nya itu kurang dari 0, maka XK plus 1 dan YK untuk titik selanjutnya. Kemudian P selanjutnya itu sama dengan PK tambah 2XK tambah 1, tambah 1 tambah 1. Nah, kemudian jika PK-nya itu lebih atau sama dengan 0, maka titik selanjutnya itu adalah XK tambah 1 dan YK dikurangi 1. Jadi di sini X-nya ditambah 1, di sini lalu Y-nya dikurang 1. Sedangkan kalau misalnya tadi itu PK-nya kurang dari 1, PK-nya itu kurang dari 0, cuma X-nya saja yang ditambah 1. Lalu di sini juga disebutkan bahwa PK-nya itu sama dengan PK ditambah 2XK ditambah 1 ditambah 1 dikurang 2YK ditambah 1. Lalu kemudian kita tentukan titik simetrisnya. Titik simetris ini yang tadi saya bilang, yang 8 oktan tadi, di mana XY itu simetris dengan X min Y, lalu dia nanti akan simetris dengan Y min X, dan seterusnya. Lalu gerakkan setiap posisi piksel X, Y pada garis melingkar dari lingkaran dengan titik pusat X, Y, C, dan tentukan nilai koordinat, di mana di sini X-nya itu sama dengan X ditambah XC, dan Y-nya itu sama dengan Y ditambah YC. Lalu ulangi langkah 3-5, sampai dengan X-nya itu lebih atau sama dengan Y. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code, dan pastikan teman-teman sudah menginstal OpenGL-nya. Nah, di sini saya akan pastikan algoritmanya. Ini. Lalu kita komen biar tidak error. Pertama-tama itu kita akan include library OpenGL-nya. Di sini kita memakai glgood ya. glgood. Nah, lalu untuk membuat sebuah lingkaran ini, pastinya kita memerlukan variabel. Nah, di sini variabelnya itu xj-nya atau x-centernya itu di sini saya bikin 0.
teman-teman boleh yang lain, dan y-nya itu sama dengan 0, dan radius atau r-nya itu saya akan buat 200. Kenapa saya buat 200? Agar lingkarannya itu terlihat lebih besar. Nah, lalu ini kita juga membutuhkan fungsi yang namanya itu saya sebut adalah fungsi draw pixel atau menggambar pixel. Ini draw pixel. Dimana untuk menggambar pixel kita butuh koordinatnya. Jadi parameternya itu adalah x dan y. Nah, kemudian juga ada fungsi lain yaitu fungsi draw circle. Dimana draw circle ini adalah fungsi algoritma Bresenham-nya ini berada gitu. Lalu juga ada fungsi display. Fungsi display ini lebih ke fungsi di mana kita akan menampilkan lingkaran yang telah kita buat. Lalu ada fungsi init. Ini fungsi inisialisasi dari pengaturan OpenGL-nya. Dan yang pasti ada fungsi main, di mana semua kode kita akan dieksekusi dari sini. Nah, saya akan mulai dari draw pixel dulu, di mana di OpenGL untuk menggambar pixel itu kita itu harus dari begin sampai ke end. Jadi di OpenGL itu ada fungsi namanya begin dan juga ada fungsi namanya end. Nah, gln. Nah, untuk menggambarnya kita itu harus menggambarnya di antara dua fungsi ini. Dan juga di glbegin ini ada parameternya, ada argumennya. Ini kita pakai point saja, glPoint. Nah, lalu di sini kita akan gambar vertex-nya, glvertex 2i, lalu koordinatnya x, y. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa fokus ke fungsi draw circle. Nah, kita lihat dari algoritmanya. Yang pertama itu ada tentukan pusat lingkaran x, y, dan yc. Ini sudah, itu yang ini. Kemudian yang kedua inisialisasi titik awal pada sumbu y, yaitu x, y sama dengan 0, r. Jadi di sini kita bisa inisialisasi x, y. Di mana value-nya itu 0 dan r. Lalu yang ketiga ada hitung nilai awal parameter keputusan atau P0, di mana P0 itu 1 dikurang R. Ini di sini INP dengan 1 dikurang R. Lalu di sini ada selama X kurang atau sama dengan Y, berarti ini kita menggunakan while. Jadi kita langsung tulis saja while X kurang sama dengan Y. Kemudian di dalam while-nya itu ada dua kondisi. Jika P-nya kurang dari 0, maka X-nya tambah 1 dan Y-nya itu tetap. Kemudian nilai P-nya itu berubah jadi ini. Maka bisa kita tulis, berarti di sini if P kurang dari 0, tadi X-nya ditambah 1, ketikkan X plus plus, lalu P-nya sama dengan P ditambah 2 kali X ditambah 1. Kemudian jika P lebih atau sama dengan 0, jadi P-nya itu else gitu, maka titik berikutnya itu adalah X ditambah 1, Y dikurang 1. Berarti X-nya ditambah, Y-nya dikurangin. Lalu untuk nilai P-nya itu berubah jadi ini. Jadi kita bisa bikin else, X-nya ditambah, Y-nya dikurang. Dan P-nya sama dengan ini. Nah, ini terdapat persamaan di sini, yaitu X-nya ditambah di kedua kondisi, maka bisa kita keluarkan. Ini kita coba keluarkan, lalu yang ini kita hapus. Ini kita keluarkan, yang ini kita coba hapus. Sudah. Lalu pada algoritma yang kelima, terapkan simetri pada lingkaran. Simetri lingkaran. Setiap X, Y diperoleh
dipantulkan ke 7 oktan lainnya. Lalu pada yang keenam itu pindahkan posisi piksel ke koordinat sebenarnya. Jadi untuk setiap titiknya itu x, y, maka yang koordinat aslinya itu adalah x tambah xc, dan untuk y-nya itu y ditambah yc. Maka di sini bisa kita panggil draw pixel, mana x-nya itu adalah x ditambah xc. Ini biar lebih tambah xc, dan y-nya itu sama dengan y ditambah yc. Nah, yang ini kan baru satu, apa namanya itu, satu oktan. Nah, kita akan melakukan simetri lingkaran dan dipantulkan ke 7 oktan lainnya. Sehingga di sini kita akan lakukan. Kita copy saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Lalu bisa kita lihat di modulnya tadi bahwa ini nilainya tuh xy, yx, min x, y, dan min y, x, dan seterusnya. Sehingga polanya itu seperti ini. Yang ini kita ganti ke y dulu, ya posisinya ketukar. Ini ganti x. Nah, lalu yang ini jadi minus, ini jadi minus, yang ini minus juga, ini minus, yang ini minus, lalu minus, minus, dan ini minus. Nah, lalu langkah yang ketujuh, ulangi proses hingga kondisi berhenti. Berarti sudah selesai untuk fungsi draw circle. Lalu kemudian ada fungsi display. Di sini pada fungsi display, yang pertama-tama itu adalah kita melakukan clear atau kita bersihkan dulu. Kita clearnya itu menggunakan color buffer. Lalu setelah kita clearkan, barulah kita menggambar circle-nya atau lingkarannya. Kemudian tidak lupa kita close agar dia itu ke render. Nah, seperti inilah kira-kira fungsi display. Kemudian kita ke fungsi init. Fungsi ini berfungsi untuk inisialisasi glute-nya atau GL-nya. Yang pertama-tama itu kita clear color. Dimana GL clear color ini untuk latar belakangnya gitu. Jadi di sini kita set 00 saja agar latar belakangnya itu hitam. Ini untuk blue-nya value-nya 0, kemudian yang alpha ini kita set 1 agar hitam. Kemudian color-nya, yang color ini adalah color 3F ini adalah warna dari pixelnya atau warna dari lingkaran kita. Di sini kita set 1 saja agar dia itu warna putih. Lalu kemudian kita set juga point size-nya atau ukuran dari pixelnya itu. Saya atur 0, 0, saya atur 2. Kemudian matrix projection modenya itu kita set ke projection, projection. Nah, kemudian kita load entity-nya, load entity. Lalu kita lakukan load 2D. Ini berfungsi untuk kayak meremap gitu. Jadi kayak
Cartesiusnya itu kita remake jadi kayak minus 500 untuk kirinya, untuk kanannya 500, ke bawahnya minus 500, dan atasnya 500. Jadi dia seperti Cartesius aslinya. Kemudian pada fungsi main, kita tambahkan argumennya dulu di main ini, yaitu pt. Ya. Lalu yang pertama-tama pada fungsi main ini kita lakukan init gloat-nya, gloat init argc, kemudian di sini argc. Lalu setelah init gloat-nya kita setting display modenya. Ini kayak akan setting init display mode. Nah, display mode-nya itu tinggal RGB saja. Lalu kita atur juga size window-nya. Karena tadi saya bilang 500 kali 500 untuk Cartesiusnya, kita coba 500 juga di sini. Lalu posisi window-nya juga kita atur. Position. Ini kita atur 100 sama 100. Ini kayak posisi keluar dari window-nya itu saat kita lakukan compile. Jadi compile dan run. Jadi nanti jatuh sekitar di sini 100-100. Lalu kita create window-nya. Ini kita bisa mengatur namanya. Kita coba atur namanya adalah menggambar lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Nah, kemudian kita panggil fungsi ini tadi. Lalu kita atur fungsi display-nya dengan fungsi display yang sudah kita buat tadi. Lalu kita aktifin loop utama dari gloat-nya, main loop-nya, dan kita kembalikan return 0. Nah, di sini sudah tidak ada error, berarti sudah selesai. Kita coba save. Lalu kita coba jalankan run code. Nah, di sini sudah tampil lingkaran. Seperti itulah tutorial cara membuat lingkaran menggunakan algoritma Bresenham di OpenGL. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.